Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Irama Nafas Kehidupan. Kiranya naungan Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada. Semoga melalui acara ini, iman kita semakin bertumbuh dan dewasa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat mengikuti acara ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Matius 13 ayat 22 berkata, "Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Hampir semua kita mengetahui perumpamaan Yesus Kristus tentang seorang penabur. Benih yang ditaburkan tersebut jatuh pada 4 tempat: pinggir jalan, tempat berbatu, di semak duri, dan tanah yang baik. Setiap benih dari keempat tersebut masing-masing memiliki pertumbuhan. Namun setiap benih memiliki situasi yang berbeda dengan kadar yang berbeda pula. Pada nats kita pada hari ini, kita akan fokus pada benih yang jatuh pada semak duri. Apa yang hendak kita lihat? Semak duri adalah tumbuhan. Ia mengambil juga sari-sari makanan dan mineral dari dalam tanah. Ia sudah tumbuh terlebih dahulu pada tanah tersebut. Akarnya mungkin sudah menjalar dengan kokoh pada tanah. Ketika benih tersebut jatuh pada tanah, benih tersebut membutuhkan banyak sari makanan dan mineral. Tetapi ia tidak mampu bersaing dengan akar semak duri, sehingga akarnya tidak mampu menjalar dengan baik. Tempatnya sangat terbatas. Di sisi lain, ia membutuhkan sinar matahari, namun daun-daun semak duri membatasinya. Itu sebabnya pertumbuhannya tidak sempurna. Namun ketika ia mulai bertumbuh, semak duri tersebut menghimpitnya sehingga ia tidak memiliki tempat untuk tumbuh. Pada akhirnya ia menjadi mati, maka semak duri menang. Saudara-saudari, ini adalah gambaran mengenai manusia yang tidak mampu terlepas dari cita-cita dan keinginan duniawi pada diri seseorang. Jika kita mau jujur, banyak manusia yang memang mengalami hal yang demikian, di mana cita-cita duniawi lebih besar dibanding imannya kepada Tuhan. Bukankah hal yang demikian sering terjadi?
Kita tidak lagi heran jika banyak orang yang percaya hidupnya tidak tenang hanya untuk mengejar kekayaan. Banyak orang yang tidak menjadi persoalan ketika ia dikatakan tidak beribadah atau tidak ke gereja. Tetapi ketika ia dikatakan tidak menjalankan adat istiadat, ia marah semarah-marahnya. Ia tidak peduli jika orang lain lebih aktif dalam peribadahan atau aktif dalam pelayanan. Tetapi ketika orang lain lebih kaya darinya, ia stres. Atau orang tua yang berkata kepada anaknya bahwa melayani di gereja tidak mendatangkan makanan di atas meja, sehingga pelayanan menjadi tidak penting. Inilah duri-duri duniawi yang menghimpit pola pikir dan hati orang beriman. Namun jika kita tidak membebaskan pikiran kita dari hal yang demikian, jelaslah iman kita akan hilang. Karena itu tetaplah fokus pada iman dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, telah Engkau tetapkan siang dan malam menguasai dunia ini. Kini malam telah berlalu, sebagaimana sinar mentari yang terbit dari ufuk timur, demikianlah kiranya terang daripadamu terbit di hatiku. Sebab roda kehidupan telah bergerak, seperti domba yang berjalan menuju padang rumput hijau, maka aku pun bergerak menuju tanggung jawabku. Aku mohon kepadamu, biarkanlah aku tetap di tepi sungai kehidupanmu. Ketika batin ini haus menanti pertolongan, kan ku terima sumber air hidup daripadamu. Di pertengahan minggu ini, hatiku telah siap. Berangkatkanlah aku di dalam naungan kasih-Mu, sebab telah kulihat anugerah terbesar yang Engkau berikan, yaitu pengorbanan putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.